Baik, terima kasih Justin. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, diharapkan untuk menyalakan kameranya. Dan acara selanjutnya akan ada sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah kepada Saudara Yusuf Azmi Madani, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Saudara Yusuf? MC? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul mendengarkan dan memperoleh wawasan terbaru terkait ilmuwan tahun hari ini. Yang saya hormati para pembicara Profesor Dwi Andreas dan Dr. Saiful Anwar, yang saya banggakan seluruh peserta webinar pada hari ini. Webinar keilmuan HMIT IPB University pada hari ini dilatar belakangi oleh agenda Hari Tanah Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 5 Desember. Tujuannya agar pentingnya elemen tanah dapat diperoleh, dapat ditingkatkan kembali oleh sivitas akademika ilmu tanah itu sendiri, khususnya dan umumnya untuk masyarakat atau sivitas yang lainnya. Karena seperti kita ketahui, elemen tanah sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Sumber-sumber makanan kita berasal dari tanah. Jadi sangat penting untuk kita memprotek, istilahnya, terus menjaga agar diversity di tanah itu sendiri terjaga dan yang akan menghasilkan kesuburan tanah kita juga semakin maksimal, semakin optimal. Ini para peserta dapat memperoleh insight yang akan insight yang akan diberikan di kemudian hari, entah itu di pekerjaannya, entah itu ketika penelitiannya, yang akan menimbulkan semangat juga untuk terus berkarya di bidang ilmu. Cukup sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yusuf atas sambutannya. Sebelumnya kami ucapkan kembali kepada Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Santosa. Selamat datang Bapak. Baik, selanjutnya pada kesempatan webinar pagi ini, sesi diskusi kita akan dipandu dengan moderator kita nih, yang bernama Fiktia Alfianita. Fiktia merupakan salah satu mahasiswa dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan di IPB University Angkatan 54. Fiktia lahir di Kebumen pada tanggal 31 Mei 1999. Nah, selama di IPB, Fiktia aktif di beberapa organisasi. Di tahun yang sama, pada tahun 2018, Fiktia mengikuti 2 organisasi sekaligus, yaitu ada Kakak Asuh dan di BEM Faperta. Di tahun 2019, sampai saat ini, Fiktia aktif di Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah sebagai Ketua Biro Internal. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, kita panggilkan moderator kita pagi hari ini, Fiktia Alfianita. Halo Fiktia. Ya, halo. Oke, kepada Fiktia dipersilahkan. Terima kasih kepada Master of Ceremony Indriani Kurniasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fiktia Alfianita selaku moderator pada diskusi pagi hari ini yang bertemakan agrobiodiversity dan peran ilmu tanah dalam menjaga kesuburan alamiah tanah. Nah, seperti yang kita ketahui, agrobiodiversity adalah hasil interaksi antara lingkungan, sumber daya genetik, sistem manajemen, dan praktek yang digunakan oleh masyarakat yang beragam budaya. Oleh karena itu, sumber daya dan air yang digunakan dalam berproduksi dilakukan dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, biodiversity ini meliputi variasi tumbuhan, variasi mikroorganisme yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi utama dari agroekosistem. Nah, itu mungkin sedikit insight ya dari saya. Dan pada diskusi kali ini akan disampaikan materi-materi yang sangat luar biasa dari dua pemateri yang hadir pada pagi hari ini, dan sangat luar biasa dengan ilmu dan pengalaman yang sangat banyak dan sudah pasti tidak akan diragukan lagi. Baiklah, kita sambut saja terlebih dahulu pemateri yang pertama kita, Bapak Profesor Dwi Andrea Santosa. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri pada pagi hari ini. Nah, pemateri pertama kita yaitu Profesor Dr. Insinyur Dwi Andrea Santosa MS pernah menempuh jenjang pendidikan PhD di Life Science Braunschweig University of Technology Jerman 1995, menjadi Magister Sains Pertanian di Universitas Padjadjaran tahun 91, dan menjadi Insinyur Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM 1986. Beliau juga memiliki banyak pengalaman seperti yang bisa kalian lihat di share screen pada pagi hari ini. Beliau merupakan guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, merupakan Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Hayati dan Bioteknologi IPB University dari tahun 2020 ya hingga saat ini sudah pasti. Dan juga Ketua Program Pasca Sarjana Bioteknologi Tanah dan Lingkungan IPB University dari tahun 2009 hingga saat ini. Menjadi Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, menjadi Ketua Umum Forum Bioremediasi Indonesia, menjadi Ketua Dewan Pembina Indonesia Center for Biodiversity and Biotechnology, menjadi anggota pembina Yayasan Bina Swadaya, dan juga masih banyak pengalaman yang tidak dapat disebutkan karena sangat banyak ya pengalaman beliau. Beliau juga mendapatkan penghargaan nih, menjadi dosen berprestasi tingkat nasional tahun 2009, menjadi juara 1 dosen berprestasi Institut Pertanian Bogor tahun 2009, dan juga banyak sekali publikasi dan paten yang sudah beliau raih dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Beliau pernah menulis 81 artikel terhitung dari November tahun 2019 di media massa terutama Kompas dengan topik kedaulatan pangan, krisis pangan, politik pangan global, kebijakan pangan dan pertanian, undang-undang terkait pertanian pangan, dampak perubahan iklim, kedaulatan petani, biopolitik dan bioteknologi. Beliau juga menulis lebih dari 95 publikasi di jurnal internasional, nasional, buku atau bagian buku, 138 naskah presentasi di 5 tahun terakhir, dan juga sudah pernah mengikuti 16 konferensi internasional. Dan beliau juga memiliki paten tidak hanya nasional maupun internasional. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut pemateri yang pertama kita, Profesor Dr. Insinyur Dwi Andrea Santosa MS. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih MC. Sampurasun, sugeng injang untuk semuanya. Di sini saya akan materi saya ubah memang sengaja supaya memberikan pemahaman, karena di sini ini kan banyak mahasiswa yang tidak tahu perkembangan di luar sana itu seperti apa. Sebentar ya, ini sebentar saya rame banget di luar. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Halo? Terdengar. Oke ya, jelas ya suara saya ya? Jelas, Pak. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan saja supaya
teman-teman ini mahasiswa-mahasiswa terutama di ilmu tanah ini tidak tidak terheran-heran terkait dengan perkembangan yang ada di luar sana. Jadi untuk itu topiknya saya ubah. Saya harapkan nanti Pak Saiful akan lebih membahas terkait topik biodiversity. Kalau saya akan saya sampaikan ini terkait ilmu tanah di era revolusi industri 4.0. Karena apapun, apalagi adik-adik akan berhadapan dengan isu-isu yang tiap saat ini akan mengalami perubahan. Jadi isu-isu yang terus-menerus berubah. Jadi untuk itu mengapa saya perkenalkan terkait dengan ini? Karena apa? Karena inilah nanti yang adik-adik hadapi. Kan? Saya ingat tahun lalu saya diundang workshop di Soil Science Department di Kasetsat University. Jadi workshop yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Tanah Kasetsat University di Thailand. Judul workshopnya apa? Judul workshopnya Metagenome. Bisa dibayangkan. Soil metagenome. Dalam arti apa? Genom DNA yang ada di dalam tanah. Sekarang ini banyak perkembangan keilmuan, ilmu tanah itu ke arah sana. Kan tidak lagi kita berkutat, ya kalau menentukan pupuk sekarang sudah amat sangat gampang kan. Banyak program tinggal masukkan tujuannya apa, untuk meningkatkan produksi seberapa, masukkan ke program, selesai semua. Berapa urea yang harus kita tambahkan, TSP yang harus kita tambahkan, semuanya udah nggak ada masalah, kan ya. Jadi untuk itu saya akan menyampaikan beyond apa yang sementara ini dipikirkan. Oke, lalu bagaimana revolusi industri 4.0? Jadi ada beberapa hal. Jadi industri itu dimulai 1.0. Ini terkait dengan mekanisasi, lalu penemuan steam power dan lain sebagainya. Lalu tahun 1870 ini industri 2.0. Ini terkait dengan mass production, assembly line, electrical energy dan lain sebagainya. Lalu di tahun 1969 ini dimulailah industri 3.0. Di sini ada otomatisasi, komputer dan elektronik itu ditemukan awalnya di sana, dan sekarang ini kita dunia sudah berubah dengan cepat. Kita sudah bicara mengenai cyber physical system, Internet of Things, network dan lain sebagainya. Jadi saat ini, jadi supaya tidak tergagap-gagap mahasiswa ilmu tanah, dan sudah barang tentu adik-adik juga hampir semua menggunakan gadget, komputer dan lain sebagainya. Jadi itu. Lalu bagaimana tanah berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini? Nah, lalu trends of the future di tahun 2025 and beyond, dalam arti ini bisa dibayangkan 10% orang akan menggunakan pakaian yang langsung terhubung ke internet, kan? 80% ini akan memiliki server di cloud, server di angkasa luar sana, dalam arti kita tahu cloud lah ya. 80% data kita akan kita simpan di sana dan unlimited, kan itu. Lalu sekitar 1 triliun sensor itu akan terkoneksi dengan internet. Lalu 80% masyarakat di dunia ini akan menggunakan internet. Lalu kemudian mobil yang pertama kali diproduksi dengan 3D printer, ya kan? Dalam arti kita tidak sekarang ini printer hanya untuk nyetak. Sekarang ini printer ke depan sudah digunakan untuk membuat makanan dan sebagainya. 3D printer, three-dimensional, ya. Lalu 90% memiliki smartphone, 90% memiliki internet akses, kan. Lalu 10% tahun 2025 ini sudah akan menggunakan mobil yang sudah tidak ada supirnya, nggak perlu supir. Apakah ini nyata? Barusan saja teman saya sekitar 2 minggu yang lalu nyoba mobil ini di Indonesia. Kan ada mobil keluaran Tesla ini sudah driverless. Dalam arti dia hanya ngutek-ngutek di tombol komputer yang ada di dalam mobil tersebut, mobilnya jalan sendiri tanpa disopir. Sudah ada di depan mata kita di Indonesia. 2 minggu yang lalu teman saya coba itu untuk di tol, kan itu. Lalu sudah 50% home appliance ini sudah terhubung ke internet, dan sudah barang tentu banyak hal lain. Nah, lalu bagaimana trends tersebut, otomatisasi tersebut terhadap
pekerjaan. Jadi untuk pertanian kita juga akan berisiko, dalam arti apa? Akibat perkembangan di revolusi industri 4.0, maka kemungkinan besar pertanian ini ya sebagian akan menurun, dalam arti tinggal kira-kira sekitar 50% lebih lah, dalam arti risk terhadap dunia pertanian. Kan yang paling tinggi masih preparasi pangan, ini memang belum tergantikan oleh mesin, sebagian kecil tergantikan oleh mesin. Yang paling drastis penurunannya ya kami dosen kan, guru dan sebagainya, nanti digantikan oleh yang sekarang ini kita alami saat ini kan, teaching ini bergantikan. Jadi itu. Nah, lalu bagaimana? Ini istilah yang saya tidak suka, yang disebut sebagai pertanian 4.0, itu saya beri tanda tanya, kan? Kenapa? Karena pertanian model revolusi di dunia pertanian itu tidak ada seperti model revolusi di dunia industri, kan? Jadi IPB juga menggunakan agriculture 4.0. Ini bagi saya istilah yang sama sekali tidak tepat. Karena siklus revolusi di bidang pertanian itu hanya satu, yang kita kenal sebagai revolusi hijau. Jadi itu. Nah, lalu untuk itu saya lebih suka menggunakan pertanian di era industri 4.0. Dalam arti yang berubah itu apa? Adalah industrinya. Lalu bagaimana era pertanian di industri 4.0? Dalam arti ya kita sudah tahu penggunaan drone dan lain sebagainya kan, lalu agribot nanti ke depan, lalu smart traktor dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi the future farm, baik small yang akan kecil dan small. Jadi itu. Lalu bagaimana perkembangan selanjutnya? Lalu apakah lalu tanah bagaimana? Misalnya ini sudah banyak di berbagai tempat, misalnya seawater farming, ada vertical farming yang sudah dibangun, dan lalu ada alga feedstock. Alga feedstock ini untuk apa? Feedstock ini nanti untuk membuat yang kanan bawah 3D printed food, dalam arti bagaimana kita meng-create makanan dengan bahan dasarnya ganggang. Terserah nanti makanan yang mau kita bikin seperti apa, kan? Mau bikin jagung, mau bikin apapun dengan bahan dasar adalah ganggang. Lalu sudah barang tuh yang kanan ini, yang sekarang ini sudah mulai digunakan, bagaimana kita menggunakan drone, menggunakan berbagai teknologi terkini di dunia pertanian. Lalu yang kiri juga bagaimana teknologi terkini itu digunakan untuk berbagai hal. Dalam arti untuk sudah barang tentu untuk mengefisienkan sistem usaha tani, barangkali meningkatkan produksi ataupun peningkatan kesejahteraan petani. Jadi ini lalu bagaimana perkembangan di dunia bioteknologi? Tadi sudah diperkenalkan, saya diperintah harus memimpin satu lembaga yang bioteknologi di IPB. Lalu bagaimana perkembangan terkait bioteknologi? Ini yang sudah tahu, saya kira cloning dan hewan transgenik, ini si Dolly yang paling kiri ya. Dolly dulu di Surabaya ada, Dolly juga kan ya. Tapi kenapa ini dinamakan Dolly? Dulu itu di masa kami itu ada bintang film sangat terkenal, Dolly Parton gitu kan ya. Lalu Dolly Parton ini yang terkenal karena apa? Payudaranya. Karena apa? Karena sel payudara dari si ibunya Dolly ini yang kemudian digunakan untuk membuat si Dolly. Jadi itu. Jadi tanpa ada campur tangan kambing jantan. Jadi tanpa campur tangan kambing jantan, si betina tersebut bisa membuat anak tanpa perkawinan sama sekali. Jadi itu, sehingga selnya diambil dari sel payudara tadi, lalu diambil intinya, di cloning ke dalam selubung sel telurnya sendiri. Jadi inti sel telur diambil, lalu inti sel dari jaringan yang tadi di bawah payudara itu diambil, lalu ditransfer ke sana. Jadilah Dolly. Jadi ya ini nanti pasti adik-adik akan mengalami masa ketika nanti pertama kali manusia dibikin melalui teknologi cloning. Nah, ini ya. Lalu apa dampaknya? Ya nanti yang para perempuan ini nggak perlu laki, mungkin dunia akan dihuni oleh perempuan semua gitu kan? Karena apa? Perempuan untuk melahirkan anak tidak perlu sama sekali pria ke depan.
Cloning ini sudah diterapkan di banyak, untuk pet sekarang sudah mulai diterapkan, bahkan ada perusahaan-perusahaan tertentu untuk cloning pet. Misalnya kalau punya kucing kesayangan atau punya hamster kesayangan atau apapun, lalu mau mati, lalu kemudian di-cloning. Nah, lalu juga ada tikus transgenik. Ini tikus transgenik yang di atas itu, yang kiri ini tikus transgenik yang disisipi human gen dari manusia, dari gen pertumbuhan, human growth hormone. Lalu yang kanan ini si kambing, kalau tadi domba ya si Doli, ini si kambing, Roslin Institute tahun 99 membuat kambing transgenik. Lalu di bawah ini, sorry ya, yang namanya Andi, ya di sini kalau ada namanya Andi, ini transgenic monkey, kan ya, yang bawah itu dalam arti kera transgenik dinamakan Andi, kan? Dengan gen apa? Gen GFP, Green Fluorescent Protein. Green Fluorescent Protein ini dari mana? Ini dari ubur-ubur. Saya memiliki Green Fluorescent Protein kami ya, ada berbagai jenis, itu ada semua itu di kami. Barusan kami membeli mikroskop fluoresen, jadi nanti kalau ada yang bergabung di penelitian di bawah ranah penelitian saya nanti akan juga tahu juga kan. Kami memiliki bakteri-bakteri yang memiliki gen Green Fluorescent Protein dari si ubur-ubur. Jadi silakan nanti kalau mau nyoba-nyoba dirinya sendiri supaya bersinar-sinar kayak ubur-ubur. Nah, lalu yang lebih jauh lagi, ini penemuan dari Craig Venter. Craig Venter tahun 2014 mempublikasikan publikasi yang membuat orang jadi terbelalak. Karena apa? Dalam conference tanggal 20 Mei 2014, sudah agak lama, dia bilang, "This is the first self-replicating species we have on the planet whose parent is a computer." Jadi satu spesies baru yang mampu bereplikasi, hidup, tapi apa parentnya siapa? Parentnya siapa? Adalah komputer. Jadi dengan komputer lalu meng-create urut-urutan DNA, lalu DNA-nya disintesis, jadilah mikroorganisme tersebut yang disebut sebagai Mycoplasma mycoides dengan kode tadi. Jadi ini di sini disebutkan, and is the proof of principle that genome can be designed in the computer, chemically made in the laboratory and transplanted into a recipient cell to produce a new self-replicating cell controlled only by the synthetic genome. Dalam arti dengan menggunakan DNA sintetik, mereka bisa membuat spesies, bisa membuat makhluk hidup yang mampu berkembang biak. Jadi ini perkembangan sudah sejauh ini, kan ya. Lalu bagaimana perkembangan selanjutnya yang kami gunakan juga, ini yang disebut sebagai gene silencing, bagaimana kita membungkam gen, kan. Lalu kemudian ini gene editing ini barusan dua-duanya ini mendapatkan hadiah Nobel tahun 2020. Dudna lalu juga Carpentier ini mendapatkan hadiah Nobel barusan saja. Dan ini luar biasa nanti dampaknya, karena kita bisa mengedit gen kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan lalu bahkan ada baby kembar yang sudah dihasilkan melalui genome editing. Lalu kemudian walaupun akhirnya penelitinya ditangkap, dia dari peneliti dari Cina, sekarang saya dengar dia dihukum 3 tahun karena membuat baby melalui gene editing, yang diedit gennya. Diedit gennya apa? Diedit gen untuk mampu supaya baby tersebut, karena dua orang tuanya terkena HIV, sehingga supaya babynya ini tidak terkena HIV, lalu gennya diedit. Nah, lalu juga sekarang mau dibikin oleh ilmuwan Rusia untuk bikin itu. Nah, lalu bagaimana keragaman hayati? Ini kita masuk lebih sempit lagi karena apa? Topiknya agrobiodiversity. Lalu bagaimana keragaman hayati tanah dan peranannya di revolusi industri 4.0? Ini yang kami lakukan. Ini kita melakukan
penelitian terkait soil microalgae yang nanti ke depan bisa digunakan sebagai feedstock. Tadi sudah di depan sudah saya sampaikan, nanti microalgae ini akan menjadi bahan baku untuk membuat makanan apapun juga melalui 3D food printing. 3D food printing nanti bisa dibikin di sana. Nah, lalu ini beberapa contoh dari microalgae. Lalu juga bakteri tanah ini potensial juga untuk microbial fuel cell, ya, walaupun microbial fuel ini juga dalam ranah payung penelitian yang kami lakukan. Dan bagaimana sel mikroorganisme dari tanah ini kemudian kita gunakan untuk menghasilkan listrik, ya, walaupun produksi listriknya masih relatif rendah. Lalu ini beberapa contoh bagaimana kita menghasilkan. Lalu dulu pernah kami penelitian terkait tanaman transgenik PSIPB1. Ini Pak Saiful juga ikut dalam penelitian ini. Hanya sayangnya kita terkendala karena kami ada dispute terkait dengan paten dengan teman saya yang ada di Jerman. Dalam arti itu, yang teman Jerman yang memiliki gen ini nggak ada masalah, tapi ada satu dokter juga, dia kerja di Jerman, asalnya dari Mesir, yang dia justru mempermasalahkan ini. Jadi ini sehingga kami mendapat kendala ketika sugarcane ini, transgenic sugarcane ini akan kita manfaatkan. Tapi apapun kita sekarang penelitian juga meneliti sendiri, mengisolasi gen sendiri untuk membuat tanaman tebu yang rendemennya tinggi dengan menggunakan dua teknologi terbaru yang disebut sebagai gene silencing and gene editing. Jadi ini beberapa contoh penelitiannya, mengapa kami melakukan itu, lalu gen apa yang menjadi sasarannya. Kami ingin membungkam gen invertase. Karena apa? Kenapa gen invertase? Jadi kalau tebu itu sudah masak, dari glukosa plus fruktosa menjadi sukrosa, menjadi gula, itu pada waktu tertentu si sukrosa diubah kembali menjadi fruktosa dan glukosa oleh enzim yang namanya invertase. Untuk itu invertase ini kami matikan dengan dua teknologi. Yang satu disebut teknologi gene silencing menggunakan RNA interference, lalu yang teknologi yang kedua kami menggunakan genome editing, mengedit gennya, atau teknologi CRISPR Cas9 yang si penemunya mendapatkan hadiah Nobel di tahun ini. Nah, lalu bagaimana ini saya lepas ya, karena nanti terlalu ruwet, malah mumet semua dengar seminar saya gitu. Jadi ini tekniknya yang sudah kita lakukan, kan hasilnya bahkan kami sudah mengkarakterisasi proteinnya tridimensional dengan struktur tridimensional protein yang kami temukan, protein invertase. Jadi ini amat sangat teknis, saya lewatkan. Ini juga sudah terbukti dalam arti apa? Jadi dia terekspresi dengan baik gennya. Nah, lalu yang terakhir ini terkait agrobiodiversity di era industri revolusi 4.0. Nah, ini ada penemuan menarik. Tahun lalu saya diundang di PB diskusi direktorat dengan dosen, profesor dari Itali. Nah, dia ahli plant fisiologi, dari dia ahli fisiologi tanaman. Lalu ada yang penemuan menarik dari dia, dan ini menjadi akan sangat berpengaruh terhadap keilmuan tanah. Penemuan dia. Karena apa? Rupanya spesies semacam, jadi kompos dari spesies yang sama, ini akan menghambat pertumbuhan tanaman yang bersangkutan. Penemuan dia. Karena apa? Ketika satu tanaman melepaskan jaringannya, lalu kita komposkan, katakanlah kita punya tanaman padi, jeraminya kita komposkan. Nah, hasil pengomposan dari jerami tersebut justru akan menghambat pertumbuhan tanaman padi yang bersangkutan. Padahal kita sarankan ke petani-petani, pokoknya bikinlah kompos. Kalau ada tanaman, bikin kompos. Tapi hati-hati, kalau kompos itu dalam satu spesies yang sama, dia berpotensi menghambat tanaman yang bersangkutan. Ini penemuan terbaru terkait dan publikasi pertama itu tahun 2015, 5 tahun yang lalu.
Lalu konsekuensi ekologisnya bagaimana? Mengapa misalnya hutan tropical forest ini sangat beragam? Karena tidak ada anakan dari tanaman yang bersangkutan, spesies yang sama, ini bisa hidup di dekat induknya. Kan? Jadi dia harus terlempar jauh, baru dia bisa tumbuh. Dia harus berada di sekeliling spesies-spesies yang berbeda dengan dia, baru dia bisa tumbuh. Untuk itu terjadi keragaman yang tinggi di tropical forest. Tapi mengapa di mangrove kok keragamannya rendah? Tanaman mangrove ya itu saja, nggak ada tanaman yang lainnya. Mengapa demikian? Karena mangrove hidup di air. Sehingga ketika mangrove tersebut melepaskan DNA-nya larut ke dalam air. Sehingga nggak bisa meracuni si mangrove yang bersangkutan. Sama juga misalnya enceng gondok. Jadi itu, tapi di tanah-tanah pertanian ya mungkin kalau padi oke lah ya, karena padi kita genangi ada airnya sehingga DNA yang kita hasil pengomposan jaringan tanaman padi ini kemudian lepas terlarut DNA-nya sehingga tidak sempat meracuni perakaran padi. Tapi untuk tanaman-tanaman kering ini sangat potensial. Misalnya sistem pertanian yang monokultur ini akan sangat terpengaruh dengan adanya self DNA. Jadi ini beberapa penelitiannya bagaimana itu yang atas saja. Jadi itu dikomposkan pada pengomposan 0 pada hari ke-0, hari ke-30 dan hari ke-120. Jadi kalau tanaman yang lainnya kita beri kompos tanaman tertentu yang berbeda spesies, maka pertumbuhannya akan semakin meningkat. Tetapi sebaliknya yang kanan, bila kita berikan kompos yang berasal dari dirinya sendiri, pertumbuhannya menurun. Kalau pada saat 0 karena memang bahannya belum terdegradasi, DNA-nya belum dilepas, pertumbuhannya masih baik-baik saja, tapi ketika sudah dikomposkan, ini semakin lama semakin menurun pertumbuhannya. Nah, jadi itu. Jadi ketika dikompos menggunakan kompos yang umurnya sudah 3 bulan, pertumbuhannya drop. Untuk tanaman yang sama. Jadi ini yang menarik, saya lewati saja. Ini DNA yang dikomposkan dalam arti semakin lama pengomposan DNA yang dihasilkan semakin banyak. Ini saya lewati. Lalu ini bagaimana mekanismenya interaksi negatif tanaman tanah berdasarkan model autotoksisitas, kan? Jadi hampir sama seperti tadi saya jelaskan. Jadi plant litter ini itu lalu kemudian melepaskan DNA menjadi toxic, autotoxicity bagi tanaman yang bersangkutan. Tapi kalau plant litter tersebut digunakan oleh tanaman yang lainnya, maka DNA tersebut tidak akan toksik bagi tanaman yang lainnya. Jadi ini saya kira satu penemuan yang menarik dan sekarang kami sedang melakukan penelitian ke arah ini. Ada satu mahasiswa S2 yang saat ini bergabung untuk penelitian ini dan sebentar lagi mungkin ada beberapa mahasiswa yang bergabung. Jadi itu lalu bagaimana, apakah hanya pada tanaman? Tidak. Di atas itu pada bacillus. Kan ketika DNA bacillus kita berikan ke bacillus yang sedang tumbuh, matilah bacillusnya. Lalu DNA dari protozoa di bawahnya sama, dia akan terhambat pertumbuhannya. DNA dari ganggang ditambahkan ke ganggang yang bersangkutan, terhambat pertumbuhannya. DNA fungi ditambahkan ke fungi yang bersangkutan, terhambat pertumbuhannya. Lalu juga beberapa yang lainnya, bahkan sampai yang di bawah itu insekta. Sehingga ini membuka cakrawala kita, jangan-jangan nanti kita bisa bikin pestisida misalnya dengan menggunakan DNA dari organisme yang bersangkutan, gitu kan? Misalnya DNA wereng kita gunakan untuk menyemprot wereng, ini sebagai salah satu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tanah sangat terkait dengan terkait dengan food. Jadi ini ucapan Henry Kissinger sebagai penutup: control oil and you control nation, control food and you control the people. Oke, terima kasih. Ini saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Andreas selaku pemateri yang pertama. Sangat menarik sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas. Perkembangan mengenai teknologi dari
1.0 hingga 4.0 menyebabkan perkembangan keilmuan dan teknologi semakin meningkat. Salah satunya di bidang bioteknologi. Seperti yang sudah kita lihat tadi, banyak sekali teknik-teknik untuk mengembangkan organisme yang unggul dan terus berkembang dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada keanekaragaman organisme yang bermanfaat untuk kita semua nih, baik berasal dari tanah maupun dari organismenya itu sendiri. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti akan ada sesi diskusi, sesi tanya jawab kepada pemateri. Jadi kalau bisa kita ditahan terlebih dahulu pertanyaannya, disimpan. Akan ada sesinya lagi di setelah pemateri yang kedua. Nah, langsung saja untuk pemateri yang kedua kali ini ada pemateri yang tidak kalah keren dan sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Insinyur Saiful Anwar MSc yang lahir di Palembang tanggal 13 November tahun 1962. Beliau juga aktif di unit kerja Fakultas Pertanian, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, bagian Kimia dan Kesuburan Tanah. Beliau menempuh jenjang pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, fokus bidang di ilmu tanah, kimia dan kesuburan tanah dengan judul skripsi penggunaan TSP dan dolomit untuk budidaya kedelai, Glicin Max Elmer pada tanah fosfolik merah kuning Singkut Jambi. Beliau juga menempuh pendidikan S2 di University of Wisconsin Madison USA di fokus ilmu tanah bagian kimia tanah dengan judul tesis Stability of Natural Zeolite Soil Amendment in Acid Soils, dan juga beliau menempuh jenjang pendidikan S3 di University of Kyoto Jepang dengan fokus ilmu dan teknologi lingkungan kimia tanah dengan judul disertasi Characterization and Classification of Tropical Peat Soils. Beliau juga memiliki beragam bidang keahlian, diantaranya kimia dan kesuburan tanah, pengendalian pencemaran tanah dan air, pengelolaan sampah atau limbah, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut pemateri kita yang kedua. Oh, masih ada lagi ya, ternyata beliau juga memiliki penghargaan, banyak sekali penghargaan beliau, diantaranya Certificate of Excellence, Excellent Paper Award for the Category Best Presentation, itu pada tahun 2016 di International Society for Engineers and Research, dan beliau juga masih banyak lagi penghargaan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Diantaranya ada sertifikat penghargaan sebagai dosen dengan nilai FEBM tertinggi dari BEM Faperta ITB tanggal 26 November tahun 2016, mendapatkan sertifikat of arts, profiling test, dan tidak terlihat ya, itu ada pedagogical awareness test pada tanggal 29 April 2017. Ada juga Certificate of TKT, ini dari IELTS Cambridge English Language Assessment, itu pada tahun 2017, dan juga pada tahun 2019 terdapat Certificate of Appreciation awarded as Best Presenter at International Seminar and Congress of Indonesian Soil Science Society dari Ketua HIPI. Beliau juga banyak sekali publikasi-publikasi beliau di jurnal-jurnal maupun di buku ataupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang bisa kalian cari di internet ataupun di situs-situs jurnal. Itu sudah banyak sekali ya jika kalian ingin melihatnya dan membaca mengenai kimia kesuburan tanah. Langsung saja, karena beliau sudah memiliki banyak pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk lingkungannya dan juga untuk masyarakat. Tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut Dr. Insinyur Saiful Anwar MSc. Kepada Bapak Saiful, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya share bahan dari saya ya. Iya Pak. Oke. Tadi sudah luar biasa dari Pak Andreas. Sebenarnya kalau sudah dari Pak Andreas itu sudah cukup sebetulnya ya, bukan buat kalian. Saya hanya bagian kecil dari ini, tapi memang sifatnya agak lebih generik ya, Jadi tidak langsung terkait dengan tema Hari Tanah Sedunia yang tahun 2020 ini ya.
Sudah nampak ya? Sudah Pak. Ya, saya coba Terus, Mas. perbesar sudah ya. Ya, jadi ini permintaan ini ya, permintaan dari panitia ya. Judulnya sih kiat-kiat menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah ya. Nah tadinya sebelumnya mereka ada permintaannya kesuburan alamiah tanah gitu ya. Tapi saya angkat lebih umum, jadi kesuburan tanah secara lebih umum ya, bukan hanya secara alamiah. Tapi bagus itu kalian sudah memahami hal itu ya, karena sebetulnya secara alami berbagai tanah itu berbeda kesuburannya. Jadi orang tanah itu harus tahu persis itu, karena orang bukan tanah kadang-kadang segampangnya aja ya, gampangnya aja seolah-olah tanah itu sama saja ya. Jadi bahwa di dalam topik saya coba pointer ya. Oke, jadi topiknya kan sebenarnya keep soil alive, protect soil biodiversity. Nah ini sangat erat, tadi sebetulnya sudah cukup dengan tadi saya katakan kalau terkait topik dari Pak Andreas tadi ya, bahkan ada hal temuan yang baru yang walaupun kita masih belum tahu persis seperti apa, tapi faktanya memang ternyata memberikan kompos itu harus hati-hati juga. Nah ini patut bangga kita dari beberapa bahasa ya, ini sudah masuk ya bahasa Indonesianya, walaupun ini kadang-kadang juga beroverlap juga dengan bahasa Malaysia nih, Hari Tanah Sedunia ya. Oke, jadi nah ini begini ya, fakta bahwa jadi tanah itu terbentuk dalam waktu geologi ya, jadi ini precious natural resources artinya gitu ya. Kemudian bahwa tanah itu bermacam-macam kualitasnya, artinya kalau dalam topik kita bermacam-macam kesuburannya ya. Bahwa tanah yang subur itu terbentuk dari suatu suksesi ekosistem ya, jadi suatu ekosistem. Tadi ini terkait tadi dengan Pak Andreas ya, jadi ada ekosistem, jadi makhluk hidup di atasnya macam-macam ya. Keragaman ini sangat penting, bahkan tadi kompos yang dari tanaman yang sama tidak bisa diberikan ke tanaman yang sama. Kemudian bahwa tanah itu juga multifungsi ya, tidak hanya produksi pertanian, walaupun itu adalah fungsi yang paling utama ya. Dan kemudian bahwa penggunaan tanah ya itu ya, termasuk pertanian, ini maksudnya pasti itu akan mendegradasi ya, akan mendegradasi dia ya, karena dia sebagai prosesor ya, dalam proses pertanian itu dia adalah penyedia ya, menyediakan hara bagi tanaman. Dan kemudian bagaimana, karena ini tidak bisa dihindari ya, degradasi ini tidak dihindari, atau dalam bahasa untuk kita topik hari ini, penurunan kesuburan tanah itu tidak bisa dihindari, maka harus ada strategi mitigasi dan strategi rehabilitasi ya. Dalam hal ini saya sangat bangga dengan kalian bahwa ya tidak hanya sekedar mempertahankan, kalau bisa terus meningkatkan kesuburannya ya. Oke, cepat saja bahwa ini proses geologi kalian sudah ada anak yang baru ya, bahwa ada proses tanah dari batuan, induk, kemudian menjadi tanah muda, tanah dewasa, tanah tua ya, lapisan-lapisan yang lebih beraneka ragam ya. Kemudian seperti ini bahwa ada komposisi seperti ini ya, komposisi seperti ini ya, bahan mineral, bahan organik yang 5%, kemudian dari bahan organik 5% ini ada yang 5% sebagai organisme ya, yang ini tadi yang keep soil alive tadi ya, keep soil alive, keep soil biodiversity ya, di sini kuncinya ya. Kuncinya akhirnya adalah sebenarnya adalah bahan organik ya. Jadi bagaimana pengelolaan bahan organik sebetulnya nanti ya, bahwa tanah macam-macam ya, ada tanah suboptimal, dari awalnya memang kemampuannya tidak begitu tinggi, rendah atau kesuburannya memang rendah gitu ya. Oke, nah ini multifungsi tanah. Multifungsi tanah pertama ini produksi biomasa. Kalau dulu kita lihat literatur lama, produksi yang pertama ini adalah fungsi pertanian dulu disebutnya, tapi sekarang berubah menjadi produksi biomasa. Karena apa? Fungsinya tidak hanya, jadi ada 6 sebetulnya jadinya, jadi pangan, pakan, papan, sandang, untuk input industri, dan yang terakhir yang keenam adalah bagaimana untuk memproduksi biofuel ya, atau sumber-sumber energi berasal dari biomasa ya, dan seterusnya ini ya. Tapi fungsi yang penting juga adalah fungsi hidrologi.
ya. Fungsi hidrologi, ya, fungsi hidrologi yang kadang-kadang dilupakan, ya, yang berakibat kepada bencana-bencana, paling tidak banjir. Ya. Yang jangan lupa di sini tadi kaitannya juga bahwa dia tanah juga menyimpan biodiversity. Jadi selain ada mikrob, tapi dia juga menyimpan gen, ya, yang merepresentasi biodiversitas yang lebih luas lagi, termasuk hewan-hewan yang saat ini sudah tidak ada, ya. Itu beberapa tekanan yang saya berikan terkait dengan topik yang Soil Day 2020 ini, ya. Nah ini, ya, makanya kenapa tanah itu akhirnya akan terdegradasi, karena memang dia, ya, dalam hubungannya dengan tanaman, ya, dia sebagai prosesor, ya. Jadi tanah bersama komponen lingkungan yang lain, udara, air, dan kemudian di sini ada manusia, ya, pengelolaan, maka ini tanah itu menyediakan materi dan energi, ya, hara, terutama ke tanaman, ya. Sementara tanaman tentunya bersama komponen lingkungan yang lain dan manusia ini mendapat masukan, memprosesnya, memfotosintesis dan memproduksi biomasa, ya. Kemudian biomasa ini akan masuk ke dalam suatu setidaknya rantai makanan. Kalau kita bicara rantai makanan, ya, karena ada yang lain, ya, produksi masuk rantai makanan, maka dia akan masuk, jadi mulai dari herbivora, kemudian karnivora, kemudian omnivora, kemudian semuanya mati, ya. Di dalam proses itu termasuk biomasanya juga mati, maka akan masuk di dalam siklus penguraian, ya, dekomposisi. Ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang disebut dengan siklus hara kehidupan, ya. Jadi makanya penting kita membuat tanah sebagai supporting, ya, untuk pertumbuhan tanaman, dijaga kesuburannya lah, ya, dalam ini kalau bisa terus ditingkatkan, ya. Karena memang akhirnya sumber daya lahan itu semakin terbatas, ya. Nah ini lanjutan dalam bahasa entropi, ya. Bahasa entropi, ya, tanah sebagai prosesor yang tadi menyediakan, ya, masukan untuk tanaman, ini dia adalah selalu positif entropinya, mengarah kepada ketidakberaturan, mengarah kepada degradasi, ya. Oleh karena itu untuk tetap berfungsi dia memerlukan tambahan dari luar, perlu tambahan pupuk. Secara alami terjadi letusan gunung berapi, dapat tambahan abu dan seterusnya, sehingga entropi yang positif ini yang mengarah ke degradasi ini agak sedikit terus menambah entropi yang negatif, ya. Entropi negatif itu dia mendapatkan tambahan masukan bahan maupun energi, ya. Oke, nah tanaman sebagai proses justru sebaliknya, dia memproduksi tadi menjadi biomasa tadi, ya. Jadi memang, ya, kenapa kita terus harusnya kelola. Nah ini saya akan secara ringkas saja. Nah ini berbagai macam bahasa disebut dengan degradasi, ya. Bahasa kalian penurunan kesuburan lanjut saya saat ini, ya. Ya, penurunan kualitas karena penggunaan yang salah atau pengelolaan yang buruk, ya, termasuk untuk pertanian. Atau lebih spesifiknya berubah sebab fisik, kimia, biologi, bahkan mungkin dalam secara ekosistem juga bisa dihubungkan, ya, sebagai akibat karena penggunaan yang tidak sesuai dengan kesesuaiannya, ya, tidak sesuai dengan kapasitasnya, atau ada manusia terkait dengan pengelolaan yang tidak tepat, ya. Ini keren-keren aja. Jadi nexus atau keterhubungan proses, faktor, penyebab degradasi, ya. Ini nexus, ya, nexusnya. Jadi ada nexusnya itu keterhubungan. Jadi ada proses, ada faktor, ada penyebab. Jadi kalau kita bicara bahasa nexus keterhubungan, dia biasanya digambarkan di suatu diagram Venn, ya, ada keterkaitan seperti ini, ya. Kita nggak usah bicara detailnya, ya. Nanti kita diskusi kalau mau ada ditanyakan. Nah kemudian degradasi tentunya tadi secara fisik, kimia, dan tadi biologi dan lingkungan, ya. Secara fisik ini paling utama biasanya mulai dari erosi, ya, dan seterusnya sampai kepada longsor, ya. Kemudian kalau bicara dengan gambut ada istilah dengan depresi gambut, ya. Nah secara kimia, nah ini kesuburannya turun, peningkatan ketidakseimbangan hara, ya. Dan ada hal-hal yang lain-lain lagi, ya. Nah sekarang ini polusi dan kontaminasi semakin menjadi perhatian, ya. Secara biologi, ya, ini bisa penurunan bahan organik pertama tadi, ya, penurunan biodiversitas,
ya, penurunan biodiversitas. Bahkan tadi ya akan ada misalnya kalau polusi ada patogen ya, yang akhirnya berakibatkan pada emisi GRK, penurunan produksi biomasa secara biologi. Nah, secara ekologi, gangguan siklus hara, gangguan siklus hidrologi yang tadi saya katakan, orang sudah melihat juga tanah sebagai penyimpan karbon ya, jadi ada penurunan kapasitas karbon sink. Nah, kemudian penurunan fungsi penetralisir polutan ya, dikaitkan tadi dengan berbagai multifungsi daripada tanah ya. Nah, kemudian ini ya secara ringkas juga apa kiat-kiat tadi yang saya katakan strategi. Jadi ada 2 strategi mitigasi ini mencegah ya. Kemudian strategi rehabilitasi ini memperbaiki ya, artinya setelah terjadi kerusakan. Jadi secara prinsip utama strategi mitigasi dan rehabilitasi ini adalah pengelolaan tanah dan tanaman secara berkelanjutan. Ya, secara berkelanjutan. Intinya adalah efisiensi penggunaan hara. Ya. Dan harapannya tidak hanya sekedar mempertahankan, bahkan akan dapat meningkatkan kualitas atau kesuburan tanah. Khususnya tanah-tanah yang memang sejak awal sudah suboptimal atau bahkan lebih parah dari optimal, seperti tanah sulfat masam, ya, bukan hanya sekedar suboptimal. Dia memang secara inheren sudah ada hal yang bisa berakibat kepada ketidakmenunjangannya kepada pertumbuhan tanaman ya, karena adanya pirit misalnya seperti itu. Oke. Nah, strategi mitigasi secara umum ya untuk mencegah ya sebenarnya penerapan pertanian konservasi. Nanti kalian akan pelajari ya, penerapan pertanian konservasi. Nah, secara umum pertanian konservasi itu mencakup konservasi tanah dan air ya, adalah optimalisasi pemanfaatan residu tanaman. Jadi sebenarnya intinya sebaiknya jangan dibakar lah ya, dimanfaatkan, digunakan, dikompos, digunakan lagi ya. Kemudian cover crop ya, atau rotasi sebenarnya juga dengan tanaman-tanaman kacang-kacangan ya, yang bisa mendapatkan sumber N dari udara ya, masuk ke dalam tanah. Ya. Kemudian di sini ini yang menjadi utama, jadi masukan pengelolaan secara terpadu ya, pengelolaan hara secara terpadu. Jadi tidak tergantung hanya pupuk kimia saja, tapi juga pupuk-pupuk organik ya, ya. Ini dalam kaitannya juga semua optimalisasi nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Kemudian kita mencoba meminimalisir gangguan secara mekanik. Jadi kalau kita mengolah tanah itu diupayakan seminimal mungkin tidak merusak secara fisik. Nah, ini strategi mitigasi ya. Kemudian kalau digambarkan agak keren seperti ini ya, strategi mitigasi dengan pertanian konservasi ya, prinsip konservasi tanah dan air ya. Fungsi konservasi tanah dan air ini diterapkan semuanya. Kemudian bagaimana meningkatkan bahan organik tanah ya, bagaimana meningkatkan biodiversitas tanah. Terus di sini akan terjadi setelah ini ada penguatan siklus hara dan air, kemudian peningkatan proses di biosfer ya, peningkatan produksi biomasa. Biosfer ada kata kunci biosfer ya. Kemudian akhirnya peningkatan efisiensi ya. Jadi saya katakan peningkatan efisiensi dalam penggunaan hara spesifiknya nanti kalau kita bicara kesuburan tanah. Jangan lupa juga bahwa di dalam kegiatan pertanian itu ada jasa ekosistem ya. Hijau royo-royo itu memberikan suatu jasa ekosistem yang macam-macam ya. Misalnya saat ini orang ribut wisata ke area-area pertanian lah misalnya seperti itu. Nah, ini spiral mitigasi degradasi tanah dengan pertanian konservasi. Sebetulnya kalau kita bicara degradasi ini bisa dihubungkan juga dengan degradasi ya. Bahkan sebetulnya secara konseptual bisa pada proses yang disebut dengan restorasi ya, restorasi. Oke. Kalian boleh nanti tanyakan ya kalau yang nggak paham ya dengan istilah ini ya. Nah, kemudian kalau strategi rehabilitasi ini sebenarnya agak membosankan ya pada saat secara spesifik ya. Strategi rehabilitasi secara umum ya, tanah itu penambahan bahan organik menjadi kata kunci ya.
Terus karena pertanian itu secara umum penggunaan bahan-bahan pupuk itu mengasamkan tanah, maka terus bagaimana kita mengameliorasi ya, terkait dengan pemasaman tanah. Yang pasti bahwa bagaimana mencegah terjadinya erosi, ya. Kemudian peningkatan biodiversitas, sampai terakhir kita menerapkan ada yang disebut dengan best management practice, ya, yang spesifik, artinya komoditas A dan komoditas B membutuhkan pengelolaan yang berbeda, ya. Nah, sementara strategi atau rehabilitasi secara spesifik atau khusus ini dilakukan sesuai dengan degradasi yang terjadi, ya, apakah secara fisik, secara kimia ataupun secara biologi. Sementara dari sisi ekosistem ini merupakan kombinasi daripada ketiga hal ini, ya. Nah, itu saya secara spesifiknya saya lewati saja, ya, saya lewati saja. Tapi kunci itu adalah sangat utama, ya, peningkatan bahan organik selain tadi penambahan pupuk, ya. Jadi kita orang tanah harus paham bagaimana kenapa harus menambah pupuk, ya. Jadi kita tidak tahu sejauh mana pertanian organik, ya, pertanian organik hanya mengandalkan organik saja, itu nampaknya kurang akan bisa menunjang produktivitas, ya. Nah, ini yang terakhir, ya, bagaimana bisa mengelola, ya, kesuburan tanah secara berlanjut, ya, bahwa pengelola termasuk memberikan input, ya, tidak harus memberikan input, ya. Dan tadi penekanannya bagaimana input organik juga kita tingkatkan, ya, sehingga kualitas setidaknya terjaga bahkan meningkat, ya. Yang meningkat ini untuk tanah-tanah yang memang suboptimal, ya, tanah-tanah yang memang awalnya memang tidak subur, ya. Jadi tingkatkan kesuburannya, ya. Di sini the art of soil making sebetulnya ada di sini, ya. Nah, ini akan menjadi, karena ujung-ujungnya juga adalah produktivitas, ya. Produktivitas. Jadi tidak hanya subur tapi produktif, ya. Mempertahankan kualitas lingkungan dan menopang kesehatan akhirnya. Jadi tanah subur belum tentu produktif. Tanah produktif pasti dia adalah tanah yang subur, ya. Nah, dengan melakukan pengelolaan tadi strategi mitigasi maupun strategi rehabilitasi, sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi, dan juga tadi secara ekologi itu meningkatkan kualitas tanah, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas tanah, ya, meningkatkan kualitas makanan, terus kualitas lingkungan terjaga karena efisiensi yang tinggi ataupun kerusakan minimal, ya kan, akhirnya terus menunjang kesehatan, ya, kesehatan, ya. Nah, itu saya kira yang ingin saya berikan tadi secara ringkas, kiat-kiat untuk menjaga atau meningkatkan kesuburan tanah, ya, tidak terlalu spesifik, jadi ini sangat general sekali, ya. Demikian kita diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Anwar atas materi yang telah diberikan. Dapat disimpulkan bahwa tanah atau lahan memiliki fungsi yang cukup banyak, dan juga tanah ini memiliki keragaman yang sangat tinggi, ya, terutama di Indonesia, sehingga kesuburannya sudah pasti berbeda karena tanah-tanahnya juga berbeda. Penggunaan lahan untuk pertanian yang tidak sesuai dapat menyebabkan degradasi baik secara fisik, kimia, biologi, dan ekologi. Adanya degradasi secara kimia khususnya menyebabkan kesuburan tanah menurun, sehingga penurunan kesuburan ini harus diatasi, salah satunya dengan mitigasi dan rehabilitasi yang dapat diterapkan dengan beberapa teknik sehingga berdampak untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kesuburan atau kualitas tanah yang nanti keberlanjutannya untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian itu sendiri, ya, Pak. Baik, sesi penyampaian materi sudah selesai oleh kedua pemateri kita. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dibuka menjadi 2 termin dengan masing-masing termin dibuka bagi 3 penanya dengan format nama _ izin bertanya yang dapat dituliskan di kolom chat. Dan ketika sudah namanya disebutkan oleh saya, boleh disampaikan pertanyaannya yang ingin ditanyakan kepada kedua pemateri kita pada hari ini.
mungkin bisa dimulai sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Dimulai dari 1, 2, 3. Untuk yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom chat dengan format nama _ izin bertanya. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Ini bukan kuliah ya. Iya, bukan Pak. kuliah. Silakan bertanya apapun. Tidak ada pertanyaan salah. Kalau jawaban bisa jadi salah. Benar, Pak. Mungkin untuk membuka sesi pertanyaan, saya ingin bertanya kepada kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Boleh bertanya, Pak? Oh, ada yang sudah ingin bertanya nih, Pak, ternyata. Apa-apa sambil dia ngetik, silakan coba. Iya, Pak. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Andreas dan Pak Saiful. Tadi sudah dikatakan kepada Pak Andreas dan oleh Pak Andreas bahwa Pak Saiful dan Pak Andreas pernah mengerjakan proyek yang sama mengenai apa tadi, tebu atau apa ya? Saya karena terlalu cepat tadi slide-nya, agak cepat maksudnya. Itu apakah tebu transgenik? Iya, tebu transgenik, Pak, benar. Mengenai tebu transgenik. Nah, apakah keberlanjutan dari proyek tersebut sampai saat ini masih terus berlanjut atau bagaimana, Pak? Pak Saiful jawab dulu lah. Ya, jadi sebetulnya Pak Andreas nih, tapi ya sudahlah ya. Jadi kalau secara singkat sebetulnya beberapa kerjasama itu agak terputus, tapi saya nggak tahu nih Pak Andreas nih. Sebetulnya Pak Andreas tuh dari sisi keberlanjutan itu loh. Kalau beberapa hasil ya. Tambahan, monggo. Ya. Jadi memang dulu itu sebenarnya gini ceritanya, ketika saya postdoc di Jerman, kenalan dengan dua teman, satu Ralf Greiner, dia yang mengisolasi gen fitase dari bakteri, lalu gen fitase tersebut dikonstruksi di satu plasmid oleh yang namanya Faruk. Ini Faruk dia selesai dokter juga di Jerman sana. Lalu kemudian saya yang meng-create-nya untuk mentransformasi ke tebu. Lalu sudah berhasil kita dapatkan tebu transgenik, pas itu kami gunakan di Jerman. Lalu kemudian kami kembangkan lanjut di Indonesia. Nah, Pak Saiful dulu banyak berperan di sana karena kami uji untuk efisiensi penggunaan pupuk P. Jadi pupuk P bisa kita turunkan sekitar 50% tanpa mengganggu produksi, bahkan untuk beberapa kasus produksi tebu tersebut meningkat. Tapi lalu akhirnya ketika dulu kerjasama dengan BTPN 9, lalu ketika itu mau ditanam dalam skala komersial, sudah barang tentu harus mengikuti berbagai aturan di Indonesia. Karena terkait property right dan lain sebagainya, kan ada uji yang namanya uji keamanan hayati. Lalu saya kontak ke teman si Ralf Greiner tidak keberatan sama sekali pemiliknya, karena dia enggak keberatan, udah dipakai aja gitu, setuju. Tapi yang satunya teman saya dari Mesir marah-marah, ya sudahlah, dan akhirnya berhenti di sana penelitiannya. Tebu transgeniknya masih ada sampai sekarang. Jadi itu yang terjadi dalam itu. Untuk itu lalu kemudian mengapa sekarang kami melakukan sendiri, mengisolasi gen sendiri, mengkarakterisasi sendiri, lalu nanti juga akan melakukan gene silencing dan apapun untuk meningkatkan rendemen tebu. Jadi dan juga ada juga mikroorganisme tanah yang kami isolasi juga yang menghasilkan gen invertase. Jadi itu, jadi amat sangat disayangkan karena memang dulu penelitiannya sangat bagus itu. Ini yang saya mendorong Pak Saiful itu digunakan untuk publikasi internasional, tapi sampai sekarang belum jalan-jalan itu Pak Saiful. Ya. Oke, itu ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih pada Pak. Iya, Pak. Saya tambahkan nih, jadi gini, ini sebetulnya kan udah teknologi genetik ini kan sebetulnya, teknologi genetik dengan menyelipkan gen ya. Jadi kaitannya dengan efisiensi
penyertaan P, ya. Kan sebetulnya di dalam proses metabolisme tanaman itu P itu ada yang disimpan, ya, berupa asam-asam fitat di dalam tanah dan di dalam tanah, di dalam tanaman ini, ya, spesifiknya dalam tebu ini, ya. Nah, ini dia yang dalam bentuk asam-asam fitatnya dia sudah inert, ya. Dengan menyelipkan gen ini, jadi ini smart thinking. Dengan menyelipkan gen ini, asam fitat ini bisa direuse, digunakan kembali untuk proses metabolisme si tanaman itu lagi, ya. Jadi bukan hanya disimpan. Kalau sudah disimpan kan dia disimpan di dalam bentuk yang terus nggak bisa digunakan lagi, yang misalnya menyimpan biji dan apa gitu lah. Kalau di tebu itu di buku-bukunya, ya gitu. Sementara ini yang kita ketahui. Nah, dia tidak berguna, tapi dengan teknologi yang di genetik ini Pak Andreas dan teman-teman itu berhasil membuat proses pendugaan saya, jadi P yang tadi tersimpan digunakan lagi sehingga efisiensi pemupukan itu bisa dihemat 50%. Itu hebat smart thinking. Jadi sebetulnya ke depan sebetulnya tebu ini sangat penting, ya, meningkatkan tadi efisiensi dan kemudian produktivitas tadi, ya, produksi. Saya kira itu ya tambahannya, biar ada pertanyaan yang lain. Oh, silakan. Iya, terima kasih Bapak, Pak Saiful dan Pak Andreas atas jawaban yang sangat menarik dan sangat, jika ada mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitiannya ya Pak, bisa juga ya Pak dilanjutkan penelitiannya ya Pak. Ya baik, sudah ada dua penanya nih Pak yang akan bertanya. Pertama ada Hetty Novita Agus dan juga ada Joy Selin. Mungkin nanti pertanyaannya bisa ditampung terlebih dahulu ya Pak, baru dijawab. Ya, baik, kepada Hetty Novita Agus terlebih dahulu, silakan kepada Hetty dinyalakan mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Tadi Oke, langsung jawab atau Tampung bagaimana? terlebih dahulu Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Hetty atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Joy Selin Harmoko. Kepada Joy Selin Harmoko, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan dinyalakan mic-nya. Halo, kepada Joy Selin Harmoko. Oh, mic-nya rusak. Oke, saya bacakan saja ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Joy Selin Harmoko ini, apakah ada kaitannya antara keragaman biodiversitas tanah dan tingkat kesuburan tanah? Apakah tanah gambut yang dikatakan sebagai tanah yang kurang subur dapat diperbaiki kualitasnya agar menjadi produktif seperti tanah humus dengan menambahkan biodiversitasnya? Itu Pak. Mungkin pertanyaannya untuk siapa ya, Joy Selin Harmoko? Untuk kedua pemateri atau tertuju ke salah satu saja? Oh, untuk kedua pemateri. Jadi pertanyaannya untuk kedua pemateri, untuk Pak Saiful dan Pak Andreas. Apakah pertanyaannya sudah jelas, Pak? Sudah. Pak Saiful dulu jawab. Ya, oke. Ada satu pertanyaan lagi nih, Pak, dari Saudari Justin. Kepada Saudari Justin, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Andreas terkait dengan pengomposan yang tadi Bapak jelaskan. Apa penyebab tanaman yang sama jika dikompos kualitasnya menjadi menurun jika nanti dipupuk ke tanaman tersebut lagi? Apakah salah dalam pengelolaan atau sudah alamiah terjadi demikian? Terima kasih. Oke, baik. Apakah sudah jelas, Pak, pertanyaannya?
Iya, sudah. Sudah, oke, baik. Saja, Ya, boleh. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Pak Saiful dulu. Oke. Ini ya, Novita, Hetinovita, tanah hutan, kemudian jadi sawit. Jadi sebetulnya untuk jadi apapun penggunaan pertanian, seperti tadi saya katakan ya tadi, tanah sebagai prosesor, penyedia hara minimal, ya itu dia punya kemampuan terbatas, ya paling tidak kan hara ini berkurang, ya. Kalau kita bicara tanaman kelapa sawit, untuk bisa tadi menunjang produktivitas kelapa sawit yang diinginkan pada saat ini, kan inginnya produksi setinggi-tingginya, maka pemupukan itu sangat diperlukan, termasuk tanah yang kita sebut sekarang ini subur, ya sangat diperlukan, karena memang dia tanaman ini adalah tanaman yang memproduksi minyak dan lemak. Ya, jadi kalau kita bicara tanaman itu memproduksi ada karbohidrat, kemudian meningkat lagi memproduksi protein, kemudian memproduksi minyak, kemudian memproduksi lemak. Pada saat suatu tanaman yang akan memproduksi semakin tinggi ke arah memproduksi lemak, maka keanekaragaman atau kebermacamanan hara itu semakin banyak, semakin kompleks. Jadi misalnya gini, sawit ini jadi Mg yang biasanya untuk tanaman yang lain tidak banyak, dia menjadi perlu lebih banyak. Kalium begitu juga, ya. Bahkan sampai akhirnya dia membutuhkan unsur-unsur hara yang yang mikro itu juga lebih tinggi dari tanaman yang lain. Jadi kembali terkait dengan menunjang produktivitas, maka mau tidak mau apapun lahannya, ya awalnya dari hutan memang dia subur, tapi pada saat bahwa tanah sebagai prosesor, ya setelah produksi berjalan ada panen yang dibawa keluar, maka terjadi pengurangan ya hara, ya. Sementara untuk menunjang produktivitasnya memang harus dipupuk. Jadi saya kira itu ya. Jadi bertahan lama dan tidak, jadi tergantung sebenarnya produktivitas. Pada saat produktivitas saat ini maka pemupukan itu memang harus dilakukan, gitu ya, Novi ya. Kemudian biodiversitas dengan kesuburan sangat erat kaitannya, ya makanya menjadi tema Soil Day, ya karena sekarang kan kita semakin sumber daya itu semakin berkurang, jadi biodiversity ini okelah kita persingkat, ya biodiversity ini terkait dengan kesuburan tanah adalah adanya mikrob fungsional, ya yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah. Paling tidak terkait dengan hara N, P, dan K. Ya, setidaknya begitu. Bagaimana diversitas mikrob fungsional ini ada bekerja baik di dalam tanah, ya sehingga itu akan menunjang kesuburan. Ada kaitannya. Kemudian tanah gambut. Wah ini agak spesifik. Tanah gambut memang untuk gambut tropis ya memang tadi ya dia kurang subur, ya banyak sekali keterbatasannya, ya. Nah biodiversity-nya juga menjadi pertanyaan. Orang dulu menganggap bahwa biodiversity secara alami di dalam tanah gambut dalam kondisi alami tergenang itu rendah, ya karena pH-nya masam dan kondisinya basah, ya. Tapi data-data kita terakhir ini kita dapatkan biodiversitas di tanah gambut, ya yang sudah di drainase ini itu sebenarnya tidak kalah dengan biodiversity pada tanah-tanah mineral, ya pada tanah-tanah mineral. Saya kira itu tadi, ya. Oke, saya kira itu dulu sementara jawaban, ya yang ke saya. Monggo lanjut. Ya, tadi terkait dengan sudah dijawab saya kira oleh Pak Saiful, hanya tambahan sedikit saja terkait dengan kesuburan dan biodiversity gitu ya. Dalam arti sekarang ini untuk itu berkembang dari ilmu kesuburan tanah, kita bicara terkait dengan kesuburan tanah, lalu kita berkembang lagi ke yang disebut sebagai soil health. Dari soil fertility kita sekarang ini membahas terkait soil health. Ketika kita bicara kesehatan tanah, maka keragaman ini menjadi begitu penting, kan? Karena apa? Karena pola pertanian modern ini menyebabkan penyerapan. Sehingga kalau kita lihat karakter tanah-tanah di Indonesia yang akibat revolusi hijau ini, keragaman itu semakin lama semakin menurun.
Padahal dulu keragaman salah satu adalah keragaman enzim ya. Dulu itu salah satu enzim tanah digunakan sebagai salah satu kriteria kesuburan tanah sampai tahun 50-60-an lah. Invertase itu misalnya salah satu enzim tanah yang digunakan untuk indikator kesuburan tanah. Ya walaupun sekarang enggak lagi, tapi terakhir berkembang lagi, dan kami penelitian juga invertase terkait dengan itu, dan ada korelasinya antara invertase dengan kesuburan tanah. Jadi dalam arti apa, ketika nanti bakteri-bakteri penghasil invertase akibat monokultur semakin lama semakin mengecil populasinya, sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah itu sendiri. Jadi itu, lalu kalau soil health sudah barang tentu, semakin kita ciptakan suasana yang beragam di suatu ekosistem, maka sudah barang tentu serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, ini bisa sebagian terkendali. Untuk itu sekarang ini kan mulai banyak digunakan pupuk hayati, kan? Kita juga ada pupuk hayati yang digunakan sebenarnya untuk apa? Untuk meng-create keragaman kembali. Jadi dalam arti untuk meningkatkan keragaman. Lalu pertanyaan kedua tadi, ini saya munculkan lagi ya slide-nya, karena memang ini mungkin karena agak cepat tadi saya menjelaskannya, sehingga kurang begitu dipahami. Kita lihat ini aja ya, slide-nya. Nah, kita harus slide mana tadi? Nah ini tolong dilihat slide-nya, ini konsep besarnya, dinamika self DNA tanah dan interaksinya dengan tanaman. Bagaimana DNA self DNA dalam arti DNA tanaman itu sendiri kemudian menghambat pertumbuhan tanaman yang bersangkutan. Sudah barang tentu konsekuensinya di ilmu tanah, ketika kita menggunakan kompos dari tanaman itu sendiri, maka akan berpotensi kompos tersebut menjadi toksik bagi tanaman yang bersangkutan. Nah, lihat, bagaimana mekanismenya? Jadi ketika tanaman ini mati, jadi jaringan tanaman seperti ini, lalu DNA ini akan dilepas. DNA dari jaringan tanaman tersebut akan dilepas ketika jaringan tanaman tersebut mengalami dekomposisi, atau kalau buatan artifisial ya kita komposkan, maka DNA akan lepas. Nah, ketika DNA akan lepas, dia menjadi DNA ekstraselular yang kemudian akan terpotong kecil-kecil. DNA ekstraselular yang terpotong kecil-kecil tersebut, dia akan masuk, kita lihat yang gambar yang kanan, dia akan masuk ke dalam sistem perakaran. Nah, ketika masuk ke dalam sistem perakaran, ini apa? DNA tersebut akan menghambat fungsi sel. Kenapa menghambat fungsi sel? Karena DNA tersebut itu sama persis dengan DNA yang ada di dalam tanaman. Sehingga nanti dia, waktu itu kami diskusi ketika peneliti dari Italia tersebut datang, beberapa mekanisme saya sampaikan. Mekanisme yang kemungkinan terjadi adalah terkait dengan replikasi DNA. Jadi DNA ya itu akan membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Nah, dalam proses pembelahan DNA tersebut, karena ada DNA dari luar kemudian nempel ke DNA yang sedang membelah, sehingga proses pembelahan terhenti. Itu mekanismenya. Jadi mengapa kok DNA dari spesies tanaman yang seresa atau kompos dari spesies tanaman yang sama, dia akan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut, kan? Mekanismenya tadi, mekanisme detailnya yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu apa konsekuensinya? Sudah barang tentu ini jadi bahan pertimbangan, kan, bagi kita dalam pengelolaan tanah, pengelolaan tanaman, kan, dalam budidaya tanaman, karena kan kompos ini selalu dianjurkan. Kompos apa dulu, tapi memang tadi sudah saya contohkan, misalnya di mangrove, ini sebagai salah satu contoh, mengapa di mangrove tidak ada peracunan oleh self DNA sendiri, karena DNA-nya ketika dia gugur daunnya, terjadi pengomposan, DNA-nya larut ke dalam air, sehingga tidak sempat diserap oleh tanaman. Tapi di hutan tropika ini terjadi, tanaman itu jarang sekali spesies yang sama itu anak-anaknya tumbuh di sekitar pohon induknya, dia tumbuh di tempat lain. Jadi itu ya,
prinsipnya, sehingga ini menjadi pertimbangan ke depan untuk pengelolaan tanah. Mungkin kalau DNA dari padi barangkali efeknya nggak begitu besar. Masih sekarang ini sedang kita lakukan penelitian. Karena apa? Nanti ketika kompos tersebut sudah terkomposkan dengan baik, DNA-nya lepas, DNA-nya larut di dalam air. Nah, lalu keluar dari sistem irigasi sehingga lepas, sehingga tidak sempat meracuni perakaran padi yang bersangkutan. Barangkali, tapi ini sekarang ini sedang kita lakukan penelitian. Oke ya? Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Saiful dan Pak Andreas. Mungkin pertanyaan Justin tadi untuk Pak Saiful ya, Justin. Untuk Pak Andreas, Kak. Waktu Pak Andreas itu sudah terjawab? Sudah, Kak. Sudah, oke. Untuk termin pertama ini sudah ada 3 penanya yang jawabannya dan pertanyaannya sangat luar biasa, sangat menarik dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Akan dibuka termin kedua dan ditambah penanyanya menjadi 4 penanya, dan ternyata sudah ada 4 penanya ya di sini di kolom chat. Pertama ada Giot Marito. Kepada saudari Giot Marito dipersilakan dinyalakan mic-nya. Terima kasih kesempatannya moderator. Saya Giot Marito ingin bertanya kepada Bapak Saiful. Bapak, kata Bapak Dirjen waktu pelajaran politik pertanian, beliau mensosialisasikan padi IP 400 yang dalam 1 tahun 4 kali tanam, 4 kali panen. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai rencana beliau tersebut dalam kaitannya kesehatan tanah Bapak? Terima kasih. Dan aku juga mau nanya sama Bapak Andreas. Bapak Andreas, orang zaman dulu kalau misalnya nanam padi, dimasukin lagi, dibenamin lagi jeraminya ke dalam padi. Jadi kalau misalnya teori orang zaman dahulu itu berarti itu rada keliru ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada saudari Giot. Mungkin ditampung terlebih dahulu ya Pak pertanyaannya. Selanjutnya dari Faris Rizky. Mungkin tadi pertanyaannya sudah terjawab ya Faris, atau ingin bertanya lagi? Halo, saudara Faris Rizky NA. Bisa dinyalakan mic-nya? Apakah masih ada di room? Halo. Baik, terima kasih. Tadi sudah terjawab pertanyaannya. Sudah terjawab. Jadi tidak ingin bertanya lagi ya? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih kepada ya. Baik, terima kasih kepada saudara Faris. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Desta. Kepada saudari Desta dipersilakan. Oke, mohon maaf, mic-nya sepertinya tidak bisa dinyalakan. Jadi pertanyaannya saya bacakan aja ya Pak. Pertanyaannya terkait tanaman transgenik tidak selalu berdampak positif. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh tanaman transgenik yang cenderung kurang baik bagi lingkungan? Itu untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin untuk kedua pemateri ya pertanyaannya. Kepada saudari Desta, apakah untuk kedua pemateri? Ya, baik. Untuk kedua pemateri pertanyaan, jadi mengenai dampak dari tanaman transgenik nih Pak, yang kurang baik itu bagaimana pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga dari saudari Nurul Anissa Lubis. Kepada saudari Nurul Anissa Lubis, mungkin bisa dinyalakan mic-nya untuk ditanyakan pertanyaannya. Halo. Saudari Nurul, apakah masih ada di room, saudari Nurul? Oh iya, oke, tidak apa, ternyata rusak juga mic-nya. Saya bacakan saja pertanyaannya. Ya, tidak apa. Jadi pertanyaannya dari saudari Nurul Anissa Lubis. Pertanyaannya mengenai pada bagian soil microalgae sebagai feedstock,
apakah sudah ada Pak pengaplikasiannya ke tanah itu sendiri? Itu ditujukan kepada Bapak Andreas Santosa, Dwi Andreas Santosa pertanyaannya mengenai soil microalgae sebagai feedstock. Itu sudah diaplikasikan atau belum? Baik, sudah ada 3 pertanyaan untuk kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak dijawab pertanyaannya. Ya Pak Saiful dulu lah. Dulu ya. Yang saya jawab sih ini aja, yang diot aja. Kalau yang lainnya ke lebih Pak Andreas tuh, apalagi yang transgenik ya. Jadi IK4 ya, indeks produksi 4 ini maksudnya dalam 1 tahun ada 4 kali panen ya, tentunya 4 kali tanam ya. Nah untuk padi kan berarti ini sepanjang tahun. Jadi diot, jadi persoalannya ini adalah dicanangan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau seterusnya. Kalau bicara seterusnya itu tidak akan baik kalau kita bicara biodiversity ya, itu ya. Jadi tidak baik ya. Tapi kalau misalnya strategi ini dilakukan untuk dalam rangka tadi katanya adanya ancaman kekurangan pangan padi, ya mungkin boleh-boleh saja ya 1 tahun ya atau 2 tahun gitu ya. Tapi secara prinsip itu sebenarnya tidak baik bagi biodiversity ataupun tanah ya. Tanah sendiri kan sebetulnya membutuhkan waktu untuk dia recovery juga gitu ya. Kadang-kadang ada butuh masa berat juga, jadi dibiarkan untuk tidak ditanam dulu gitu ya. Saya kira itu. Jadi untuk jangka pendek ya tahun ya mungkin boleh-bolehlah dalam rangka untuk menjaga jangan sampai kekurangan padi ya. Tapi dalam jangka panjang apalagi multi years ini sangat tidak baik untuk bicara dalam pengelolaan pertanian maupun spesifiknya ke biodiversity ya, baik tanaman itu sendiri maupun di dalam tanah. Itu aja Pak Andreas, monggo. Ya, terima kasih Pak Ipung. Saya juga tergelitik jawab yang itu. Ini si Dirjen paham tanah apa enggak sih? Paham ilmu tanah apa enggak? Pertanyaan saya. Ya enggak bisa. Ya, kadang-kadang orang tidak tertanah tapi terus begitu. Nah iya, kelihatannya dulu nggak kuliah nggak kuliah di Fakultas Pertanian, nggak tahu kuliahnya di universitas mana, kan ya. Kalau orang paham ilmu tanah, pikirannya nggak akan seperti itu. Bahkan di Amerika itu ada yang disebut sebagai GRP program, dalam arti apa? Conservation Relief Program. Dalam arti tanah itu harus diistirahatkan untuk jangka waktu tertentu. Untuk apa? Justru untuk meningkatkan productivity. Kalau tanah dipaksa seperti itu ya bubar jalan lah. Itu mahasiswa usul aja sana protes, suruh ganti dirjennya sana. Kan? Jadi itu nggak paham dia terkait dengan tanah. Oke ya. Terus terkait dengan tadi pengomposan terkait dengan jerami dibenamkan. Sebenarnya enggak, ini kebalik itu. Konsep jerami dibenamkan itu sebenarnya ya dulu barangkali saya nggak tahu ya. Tapi terakhir ini paling tidak 10 tahun terakhir ini saran membenamkan jerami lagi ke dalam tanah itu saran dari IPB, dari teman-teman, dari kita, kan? Karena apa? Ada beberapa penelitian sudah barang tentu karena kandungan bahan organik tanah di tanah ini amat sangat rendah, kan? Sehingga kemudian IPB menyarankan pembenaman jerami ke dalam tanah untuk meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah. Nah, lalu sebelumnya yang dilakukan petani apa? Membakar, kan jerami dibakar. Kan itu kan yang dilakukan. Kalau jerami dibakar, apakah DNA-nya akan masih ada? Ya pasti tidak. DNA-nya akan lenyap karena dibakar, kan itu. Jadi ini saya kira kemarin kita diskusi juga terkait dengan itu. Loh, berarti IPB ini salah menyarankan, kan gitu. Tapi apapun kita tunggulah penelitiannya, karena apa? Karena kalau self DNA tadi yang saya jelaskan, kalau dalam sistem budidaya padi apakah berpengaruh atau tidak, ya
Ya nanti dulu banyak hal kan, karena apa, sekali lagi kalau padi, khususnya padi ini digenangi kan tanamannya, sehingga harapannya nanti self DNA ini akan terlarut di dalam air, airnya akan keluar ke dalam arti keluar dari lingkungan yang bersangkutan, DNA-nya kan. Jadi itu. Lalu kemudian tanaman transgenik, lah nanti siang ini aja pasti sebagian besar ini makan produk transgenik semua, kedelai transgenik, kan suka makan kedelai kan ya? Kedelai itu 90% kita impornya dari mana? Dari Amerika, Argentina, dan beberapa negara yang sekarang pertanaman kedelainya 100% transgenik. Tahu tempe, Mas. Opo? Tempe. Nah iya, yang nanti siang makan tahu tempe itu tahu tempe transgenik semua itu, kecap pakai kedelai hitam belum ada yang transgenik, kedelai hitam ya. Jadi itu. Lalu sekarang pengaruh lingkungannya apa ya, ini memang satu pertanyaan besar. Ada 2 tanaman transgenik utama. Yang tanaman transgenik yang pertama adalah tahan hama. Dan itu sebenarnya keilmuan tanah juga, karena apa, bakterinya diambil dari bakteri tanah, namanya Bacillus thuringiensis. Dia menghasilkan toksin yang disebut sebagai cry-gene atau cry-toksin, dihasilkan oleh gene cry kan. Jadi itu toksin tersebut itu menyebabkan usus si insekta berlubang-lubang kan. Jadi kalau si ulat makan jaringan tanaman transgenik, ususnya ikut berlubang-lubang. Lalu apakah kalau jaringan tersebut kita makan, lalu usus kita berlubang-lubang juga? Ya enggak, karena sangat berbeda antara karakter usus si insekta dengan karakter usus manusia kan, berbeda sama sekali. Jadi itu. Lalu pengaruhnya terhadap lingkungan, yes, sudah barang tentu banyak penelitian terkait dengan efek negatif tanaman transgenik kan, dan itu juga terjadi di Amerika juga. Dalam arti awal kalau perusahaan-perusahaan penghasil bibit transgenik ini mempromosikan, wah ini menyelamatkan lingkungan, akan menurunkan penggunaan pestisida dan lain sebagainya. Kenyataannya tidak demikian. Jadi tahun 96 Amerika mulai menanam tanaman transgenik, lalu setelah sekian puluh tahun, bukannya penggunaan pestisida menurun, malah meningkat. Nah, pestisida ini, pes itu termasuk gulma ya, kalau kita bicara pestisida ya, bukan insektisida. Kalau insektisida ya, memang kalau insektisidanya menurun, karena apa? Karena tadi si ulatnya makan tanaman mati. Tapi ada tanaman transgenik lain yang disebut sebagai Roundup ready, dalam arti tanaman transgenik yang tahan terhadap Roundup. Nah, akibat dia tahan terhadap Roundup, petani nggak kesulitan. Tanam jagung saja, biarin saja gulmanya, nanti gulmanya tumbuh, semprot aja dengan Roundup. Gulmanya mati, tanamannya tetap aja ketawa aktivi, nggak terganggu sama sekali kan gitu. Nah, kalau sekarang ini tanaman jagung biasa semprot Roundup ya mati, kering semua kan, jadi itu. Nah, akibatnya apa? Penggunaan herbisida di Amerika melonjak tinggi. Sehingga totally sejak tanaman transgenik diperkenalkan, justru penggunaan pestisida meningkat. Sudah barang tentu ini berdampak serius terhadap keanekaragaman hayati maupun biodiversity yang lainnya ya. Jadi itu ya. Lalu yang tadi terkait soil microalgae, memang ini saya harus jelaskan berkali-kali ini. Jadi soil microalgae ini nggak ada hubungannya untuk diaplikasikan di tanah kan. Karena apa? Microalgae ini ke depan digunakan sebagai feedstock untuk apa? Feedstock untuk membuat makanan yang lain melalui teknologi yang disebut sebagai 3D printing. Jadi teknologi 3D printing. Dalam arti makanan itu kan komposisinya itu saja bisa kita bikin. Oh, kalau komposisi jagung itu kandungan proteinnya sekian, kandungan ininya sekian, ya sudah kita create jagung buatan kan dengan menggunakan 3D printing kan. Lalu kemudian bahan bakunya apa? Kan sudah barang itu perlu bahan bakunya. Bahan bakunya microalgae. Karena di dunia ini, di muka bumi ini, nggak ada satupun tanaman yang bisa panen tiap 2 hari sekali, kecuali microalgae. Kan? Padi aja panennya baru nunggu 3-4 bulan kan. Microalgae tiap 2 hari sekali bisa kita panen.
Nah, sehingga biomasa yang dihasilkan sangat besar, tergantung mikroalginya, lalu kemudian dia bisa kita gunakan dalam teknologi ke depan yang disebut sebagai 3D printing, kan? Sebagai bahan bakunya. Mau membuat apa, mau membuat kedelai, mau membuat jagung, mau membuat apalah, apapun dengan menggunakan bahan baku mikroalgi. Jadi itu ya, jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Terima kasih kepada Pak Andreas dan Pak Saiful atas jawaban yang sangat luar biasa. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa moderator Oke, termasuk. ya Pak. Itu tambahan. Iya, Pak. Ya, tapi ini terkait dengan pertanyaan yang tadi pembenaman jerami dan apa gitu ya. Ya baik Pak, boleh. Jadi kalau kita bicara kehidupan manusia, itu kan manusia kan memanfaatkan sumber daya alam, ya, lingkungan, ya, kemudian dia menciptakan teknologi ya untuk berbagai macam tadi ya, salah satunya katakan untuk meningkatkan produktivitas ya. Nah di dalam oke lah, salah satu tadi kan adalah seperti tadi ada pembenaman jerami misalnya, salah satu teknologinya ya. Nah itu kan ditemukan adanya hal baru, ternyata penggunaan yang seperti tadi dikatakan Pak Andreas ada yang negatifnya. Nah artinya pada saat dulu hal seperti ini kan belum terlihat gitu ya, belum diketahui ya. Jadi sejarah manusia itu memang menciptakan teknologi, kemudian ada efek-efek negatif atau mungkin yang salah, nah itu baru diketahui kemudian. Makanya terus dilakukan perbaikan. Jadi kita tidak bisa juga terlalu mudah menyatakan bahwa ada kesalahan yang dulu gitu ya. Karena artinya apa? Mungkin dampak negatifnya belum terlihat pada waktu itu ya. Kira-kira demikian. Artinya begini, kalau kita nanam sawah saat ini kan prakteknya itu kan waktu panen kan dipotong terus ada yang tersisa di dalam tanah ya, kan nggak mungkin itu akarnya terus nanti diekstrak, diambil, dipungutin satu-satu kan? Ya nggak? Iya Pak. Jadi maksud saya artinya berbagai teknologi diciptakan manusia itu ada kaitannya dengan masa waktu itu, bahwa ada hal negatif, teknologi apapun ya, teknologi apapun ada yang negatif, kita lakukan perbaikan ya, manusia melakukan perbaikan itu ya. Jangan nanti kalian bilang oh belum salah gitu, hati-hati ya. Terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih Pak Saiful atas tambahannya, sangat menambah insight kita ya mengenai teknologi-teknologi yang seharusnya memang harus didalami lagi, tidak hanya langsung diaplikasikan saja, karena dampaknya sangat signifikan ya untuk kesuburan tanah itu sendiri, baik teknologi dari dalam ataupun dari luar negeri, baik itu di bidang bioteknologinya itu sendiri maupun di bidang inovasi-inovasi lain ya, seperti yang tadi Pak Andreas pertanyakan mengenai 4.0 pertanian ya, mungkin. Baiklah, dapat disimpulkan dari diskusi pada pagi hari ini bahwa keterkaitan antara biodiversity dan kesuburan tanah itu sebenarnya sangat penting untuk dikaji lagi dan untuk diperhatikan, karena tidak hanya kesuburan secara kimia saja yang harus kita perhatikan, kesuburan secara fisik maupun kesuburan secara biologinya sangat mempengaruhi ya dari kualitas tanah itu sendiri, sehingga mengenai proteksi mengenai biodiversity dalam tanah ini menjadi isu yang penting dan untuk diangkat di kancah internasional, sehingga FAO menentukan tema untuk memperingati World Soil Day pada tahun ini mengenai Keep Soil Alive dan Protect Biodiversity. Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi diskusi pada pagi hari ini, maka kita telah sampai di ujung acara diskusi. Untuk kedua pemateri, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan serta ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony Indriani Kurniasih. Baik, terima kasih Nita atas yang sudah menyempatkan untuk menjadi moderator, dan
Sesi selanjutnya, punten nih Pak, akan ada pemberian merchandise dari panitia kepada panitia, dipersilahkan untuk menampilkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Antosa MS yang telah memberikan materi pada webinar kali ini. Terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir. Ya, sama-sama. Selanjutnya, terima kasih juga untuk Bangga Dr. ini, Insinyur Mas Ibu. Saiful Anwar Tambah MSc. elek, Baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan hadir dan memberikan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak. Ya. Baik teman-teman, karena tadi seru banget kan ya, pertanyaannya juga banyak nih. Nah, mau nunjuk nih, atau ada yang berani nggak buat ngasih kesan-pesannya dalam webinar ini? Kira-kira teman-teman ada yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Dipersilahkan untuk raise hand atau langsung aja open mic. Gimana? Kalau nggak ada ditunjuk nih teman-teman. Kalau nggak ada aku tunjuk ya. Sebentar. Aku mau nunjuk dari ini aja deh, dari UGM. Itu ada namanya Cecilia. Cecilia, silahkan untuk open mic. Iya Kak. Ya, boleh kasih kesan pesannya nih dalam mengikuti webinar kali ini. Ya kesan-pesannya itu kan ilmu yang dapat dari awal tuh bagus banget ya Kak. Jadi nambah wawasan juga, apalagi tadi yang pas sesi tanya jawab juga. Jadi semakin membuka pengetahuan saya gitu, menambah pengetahuan saya. Terima kasih Kak. Ada lagi? Baik, jika tidak ada lagi yang mungkin yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Baik, kalau tidak ada, kita mungkin sudah di penghujung acara nih teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri, akan ada pemberian door prize untuk 4 pertanyaan. Sebentar. Untuk 5. Nah, untuk 4 penanya terbaik nih, aku sebutin ya. Yang pertama ada Joycelyn, terus ada Giot Marito, ada Desta, sama ada Nurul nih. Untuk teman-teman yang disebutkan, nanti boleh langsung menghubungi panitia untuk mengambil hadiah ya. Gitu. Itu untuk teman-teman yang mendapatkan door prize. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan rasanya kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Sebelum mengakhiri acara, ada baiknya kita foto bersama dulu untuk mengabadikan seminar kali ini. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, disilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik panitia untuk bersiap-siap. Dan diinfokan juga untuk tadi yang menyampaikan kesan pesan dari UGM, nanti dihubungi panitianya ya untuk pemberian hadiah. Untuk panitia, apakah sudah siap? Baik, aku hitung ya. Ini ada 3 slide, nanti harap bersabar. Aku hitung, 1, 2, 3. Sebentar. Selanjutnya, slide selanjutnya, 1, 2, 3.
Baik, sebentar, tunggu sebentar. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan hadir. Dan terima kasih kembali kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya nih Bapak. Dan saya selaku MC pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Dan Mas. Waalaikumsalam. Yuk, Yuk, Mas Andrea. yuk Mas. Terima kasih Pak. Ya, kulit ya.